Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang Bonus Wandi. Kali ini saya berada di kebun indukan di Dede Orchid ya. Nah, kita akan membahas tentang perawatan dendrobium ya teman-teman. Jadi sebenarnya perawatan dendrobium itu sangat mudah ya teman-teman. Karena tidak memerlukan tempat yang terlalu khusus menurut saya ini. Yang penting itu agroklimaknya itu dia bener ya, karena setiap jenis anggrek baik dendro, phalaenopsis, cattleya, vanda, nah itu agroklimaknya berbeda ya. Cuma kali ini kita akan membahas tentang dendro ya. Dari segi cahayaan ini anggap aja 99% ya, karena kan untuk cahaya ini di greenhouse ini menggunakan plastik UV ya. Jadi anggap aja 99%. Terus untuk penyiraman di sini itu setiap hari. Jadi mulai dari pagi ya rata-rata. Pagi jam 7 sampai jam 9 ya teman-teman. Nah, kalau pemupukan juga sama, jam 7 sampai jam 9 atau sampai maksimal jam 10. Tapi kalau misal pemupukan dan penyiramannya nanti nggak king ya, maksudnya waktunya nggak bisa pagi, ya saya sarankan sore. Sore itu pun terbatas ya, mulai dari jam 3 sampai jam 5. Cuma yang paling bagus itu kalau menurut saya pribadi di pagi hari ya. Jadi stomata pada daunnya ini kan hitungannya buka dia stomatanya. Jadi bagusnya pada pagi hari ya, sekitar jam 8-an itu paling bagus. Dan juga perawatannya harus benar-benar teratur ya teman-teman. Misal kalau pemupukan di sini 1 minggu 2 kali, ya 1 minggu 2 kali lah yang paling bagus. Terus agroklimaknya tempatnya itu disiapkan sesuai dengan karakternya masing-masing. Untuk dendro itu kalau dewasa itu paling bagus cahaya 75% sampai 99% kayak gini. Itu dendro. Tapi kalau cattleya itu maksimal cahaya masuk 75%, itu bagus. Kalau phalaenopsis mungkin 50%, karena kan beda-beda. Angin juga pengaruh ya teman-teman. Bagusnya itu angin itu harus ada, karena buat sirkulasi udaranya itu biar bagus lagi. Terus untuk pupuk yang digunakan sama aja ya, ada gaviota. Cuma untuk yang paling bagus itu saat ini kalau menurutku ya yang beredar itu rata-rata menggunakan pupuk gaviota. Dia nutrisi kandungannya itu dia lengkap ya. Terus untuk pembungaan, kalau anggreknya sudah dewasa cukup pupuk khusus pembungaan aja. Cuma nanti kalau misal anggreknya kalau spesies ya dia mungkin setahun 2-3 kali. Soalnya kan kalau spesies itu beda dengan hibrid. Kalau hibrid nggak pandang waktu. Kalau spesies segitu 2-3 kali dalam 1 tahun. Itu udah kodratnya itu kalau menurut saya. Nah, habis itu kebanyakan dari kita itu naruhnya itu apa dah nggak kuat di full sulfuran ya. Kalau di sini rata-rata apa itu namanya pakai UV ya, jadi biar maksimal. Rata-rata kan problemnya itu dia di full sulfuran. Habis itu biasanya kalau daun awal itu di sininya itu busuk ya, kalau nggak itu di sini. Nah itu biasanya pengaruh juga pada kalau pas kena hujan itu dia bakteri ya teman-teman. Jadi dikasih bakterisida aja
sama antrakol atau fungisida itu cukup ya. Terus sama media sebenarnya pengaruh ya, karena kalau media asam otomatis akarnya ini akan seperti ini. Kalau asam loh ya, kalau nggak asam ya kalau bagus ya seperti ini dan seperti ini, contohnya seperti itu. Nah, habis itu dendrobium tuh juga ada yang karakternya itu suka panas dan nggak suka panas, itu ada juga. Cuma yang biasanya nggak suka panas itu jenis-jenis tertentu ya, kayak lutorialan gitu, dia nggak terlalu suka panas. Dia termasuk anggrek yang di dataran menengah sampai dataran tinggi. Kalau dataran rendah ya dendro-dendro kayak gini, kayak Caesar Wet, Purandagia, Imelda, besi seperti itu, dia suka panas juga. Tapi kalau kayak Shiraisii, terus kayak apa itu namanya, anggrek-anggrek Johnsoniae, terus pokoknya lutorialan lah, nah itu bagusnya di dataran menengah dan dataran tinggi itu. Udah hidup pun di dataran menengah, di dataran rendah itu udah bagus. Itu pengaruh juga. Jadi kalau dendro itu juga sebenarnya simple, cuma harus tetap tergantung jenisnya. Perawatannya tiap jenis juga beda-beda ya. Tapi paling simpel sendiri menurut saya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah kalau menurut saya ya, untuk menanam anggrek khususnya dendrobium itu yang pertama agroklimat ya. Jadi sistem dari tempatnya, anginnya, cahayanya itu pengaruh. Pupuk itu hanya pembantu ya. Ibarat kata pupuk itu pembantunya sekitar 40% lah. Sisanya itu agroklimatnya. Kalau menurut saya itu tetap agroklimat yang paling penting. Jadi misal kalau di rumah panjenengan itu tempatnya teduh, terus panjenengan belinya anggrek dendro yang suka panas, ya itu nanti bisa hidup, cuman bengkong-bengkong kayak gini, bengkong-bengkong nanti plannya. Soalnya anggrek itu tumbuh batangnya itu ke atas itu karena apa itu namanya, karena mengikuti cahaya matahari. Kalau misal sering kena cahaya matahari di tempatnya panjenengan pada hari siang hari, pagi hari ya, nah otomatis kalau siang nggak kena, sore nggak kena, ya otomatis anggrek panjenengan batangnya itu akan mengarah ke sinar matahari tersebut, karena kan tentu dia stop matanya mengarah ke sana gitu. Untuk pembungaan sendiri gampang ya, yang penting agroklimatnya itu yang penting menurut saya itu. Terus apa itu namanya, biasanya kalau keriting itu ya, kenapa kok suka rewel? Karena kebiasaan untuk budidayanya itu jujur menggunakan UV. Jadi mau gak mau kita harus mengadaptasikan dulu. Kalau misal kita pengen ditempel, terus pengen ditaruh tempat yang full salfuran, harus adaptasi. Kalau bisa adaptasinya saran ya, mulai dari remaja. Misal pengen dipotin pot hitam. Nah nanti dikasih media, habis itu potnya itu dikasih rongga-rongga, dibolongin gitu loh. Kan pot hitam biasanya kan dia nggak bolong, nah itu nanti dibolongin, akarnya biar banyak keluar gitu. Jadi nanti ketika musim penghujan dia cepet poros gitu,
cepat poros. Tapi kelemahannya ketika musim panas, mau nggak mau ya harus sering menyiram, karena pada dasarnya kebanyakan problematika di ibu-ibu atau bapak-bapak itu kalau di rumah kebanyakan yang saya lihat, yang saya orang-orang keluhkan itu ternyata mereka nggak sempet untuk teratur dalam memupuk, menyirami itu. Sak kober lah intinya. Ya itu ya wajar lah menurut saya. Mungkin kan karena kesibukan bapak ibu juga berbeda-beda ya. Tentu resiko yang diambil ya itu tadi dampaknya. Anggreknya ada yang dia kuat, otomatis dia akan bertahan. Kalau nggak kuat, yo dia akan mati ya. Nah, dampaknya di Vulsan-Furan tentu biasanya dampak Vulsan-Furan ya kalau ekstrim itu biasanya ini daunnya ini hitam kayak gini, atau bercaknya nanti di sini daunnya tahu-tahu hitam gitu. Kalau misal bapak ibu panjenengan pengen anggreknya Vulsan-Furan ya tanpa UV maksudnya, mesti ngetrek kok, paling enggak seperti inilah nanti bakalan ngetreknya itu gitu. Dan juga harus ekstra penyiraman kalau Vulsan-Furan, apalagi di musim kemarau, soalnya panasnya itu kan full ya, media cepat poros, panasnya full. Tapi kalau musim penghujan ya cepet-cepet sering-sering dikasih antrakol, kasih bakterisida. Gunanya apa? Mencegah bakteri tumbuh berkembang biak. Soalnya cepet. Kalau nanti misal musim penghujan, dia nanti biasanya nyerangnya di sini. Dia cepet nyerang di sini atau di bakal tunasnya ini. Nah, seperti itu. Itu pengaruh banget. Sumpah. Gak ngapusi soalnya sengalami. Mungkin itu saja ya teman-teman sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalaupun mungkin ada kesalahan, bisa diberitahu atau komen ya itu. Jadi kita sama-sama belajar lah ya di sini dalam video kali ini yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.